ومن يرى إنه بسبس بطني كأنه قد أتاك وإذا جلست إن الولادة سيدا بمحدثني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هذه المصائب صبابك تكون أمينا من سر نار وسرب ومن مهني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina biduri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah tasruf waqtan nazah imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa rizqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi mardana sahih asanana wa qawi amalana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat rahimahumullah, mengawali kaji kita pada malam hari ini, marilah dengan seksama kita memanjatkan doa. Yang pertama, setelah kita berdoa untuk semua kita ingin secara khusus mendoakan saudara kita Ibu Hajah Siti Halifah binti Haji Salim yang hari ini, malam ini akan dioperasi di Rumah Sakit Puri Indah. Kita doakan semoga Ibu Hajah Siti Halifah binti Haji Salim ini diberikan kesehatan, operasinya berlangsung lancar, dan kembali sehat seperti sedia kala. Hadirin niat Al-Fatihah.
ya syafi, isfiha ya syafi, anta syafi, la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana taqabbal minna du'aana, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatul Tauhid halaman 36. Ada koreksi? Betul ya? Silakan siapa mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya mu'minasi wahdaniyah, munazzihan amsaku usaniyah, amilin amsilihin syarifin muklakin, wawalidin kala alwa'alamu wal asyidiko. Di dalam bait ini musannif akan menjelaskan sifat yang wajib pada Allah nomor kelima dari sifat yang 20, yaitu sifat yang binafsi, yang artinya berdiri sendiri dengan zatnya. Sedangkan menurut arti salafiyah, yaitu mencabut sifat yang pasti di Allah. Maka makna qiyamu binafsi adalah adamul ihtiyaj, artinya Allah tidak membutuhkan kepada yang menciptakan dan juga pada tempat ruang. Adapun dalil naqli yang menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan pada yang menciptakan, pasti Allah adalah baru. Sedangkan dalil naqli yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis berdasarkan firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selanjutnya nomor 6 dari sifat Allah yang 20 yang wajib di Allah adalah tidak terhilang di dalam zatnya, sifatnya dan apa-apanya. Di dalam sifat adanya ini mencabut 5 kam, dimana 1 kamu asyur ikat, artinya esa Allah. Dalam artinya Allah tidak berkelipatan di dalam zatnya. 2 kamu asyur ikat, artinya Allah itu satu dan bukan bersusun dari beberapa juz. 3 kamu asyur sifat, artinya tidak ada yang menyerupai sifat Allah, baik di dalam bahasa maupun isinya. Namun tidak apa-apa itu diperbolehkan sama bahasanya, tetapi beda isinya. Contoh sifat Allah alim yang terdapat dalam Imam Ghazali. Nah, sifat di sini tidak apa-apa dengan sifat Allah di dalam segi bahasa. Sebab sifat alimnya Allah sangat berbeda dengan sifat alimnya Imam Ghazali. 4 kamu kasur disifat, artinya sifat yang tetap pada zat Allah. Seperti Allah memiliki sifat qudrat, maka qudratnya Allah itu tidak 2 atau 3, tetapi hanya 1. 5 kamu kasur af'al, artinya di luar Allah tidak ada yang mempunyai taksir, bekas perbuatan pengaruh. Sekaligus sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dibersihkan dari lawan sifat. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wujud, maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat adam. Selain beberapa sifat Allah juga dibersihkan dari yang menyerupainya dan juga dibersihkan dari sekutu mutlak, yaitu di dalam zat Allah tidak ada sekutu serta dibersihkan dari sifat memiliki anak atau keturunan. Ya, baik. Baik, rahmati Allah. Malam ini kita akan melanjutkan
Qidam sudah, Baqah sudah. Malam ini kita akan membahas 2 sifat Allah dari 20 sifat yang wajib. Pertama kita akan mempelajari sifat Allah qiyamu binafsih. Yang kedua wahdaniyah. Seperti apa? Kita coba lihat keterangannya. Syekh Ibrahim Al-Laqani itu menuliskan kitabnya dalam bentuk syair. Apa katanya? Qiyamu binafsi. Bermula kelimanya sifat 20 itu adalah sifat qiyamu binafsi. Berdiri sendiri. Wahdaniyah, dan yang keenamnya adalah wahdaniyah. Allah punya sifat Maha Esa. Jadi mau dibahas 2 aja. Mana buktinya Allah wahdaniyah? Mana buktinya atau bagaimana memahami argumentasi bahwa Allah itu qiyamu binafsi, berdiri dengan sendirinya? Akan diterangkan di sini. Baik berdasarkan dalil nakli yang ada di Quran dan Sunnah Nabi, maupun dalil akli berdasarkan pertimbangan rasional. Munazzahan, serta dibersihkan ausafuhu dari segala, katanya, perilaku, katanya, sifat-sifatnya Allah yang mulia saniyah, andiddin, dari segala sifat yang berlawanan, au syibhin, atau yang menyerupai, syarikin mutlakin, atau yang menyekutui dengan mutlak, wawalidin kada, dan dari anak begitu pula al-waladu, pula dari bapak, wal asdiqa, serta sahabat-sahabat. Jadi akan dibahas 2 hal. Kalau ditulis Allah ada 2 sifat. Pertama qiyamu binafsi. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Ini akan dibahas pertama. Yang kedua, Allah itu punya sifat wahdaniyah. Wahdaniyatun, Maha Esa. Gitu. Nah, ini sifat wahdaniyah dan sifat qiyamu binafsi ini akan ditinjau dari 2 aspek. Satu, dalil naklinya apa, gitu. Apa tuh dalil nakli? Dalil yang diperoleh, diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, dalil nakli. Yang kedua akan ditinjau lagi dari segi dalil akli. Dalil akli itu dalil yang diambil dari pemikiran akal manusia. Nah, kedua dalil ini akan memperkuat Allah punya sifat qiyamu binafsi. Begitu juga wahdaniyah. Mana dalil naklinya, mana dalil aklinya. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keterangannya. Di dalam bait ini, musannif, penulis kitab, akan menjelaskan sifat yang wajib pada Allah. Sudah kita pelajari dulu, Allah punya sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Sifat yang wajib pada Allah nomor kelima dari sifat yang 20.
Jadi Allah dari sifat 20 itu yang nomor 5 adalah wahdaniyah. Qiyamu binafsi dulu. Yaitu sifat qiyamu binafsi yang artinya berdiri sendiri dengan zatnya. Jadi Allah itu berdiri sendiri dengan zatnya. Dia tidak butuh bantuan yang lain. Yang gampang misalnya, apa bedanya Allah dengan kita? Beda dong. Kita berdirinya atas bantuan yang lain. Allah tidak butuh bantuan yang lain. Dia bisa berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan dan pertolongan yang lain. Gitu. Jadi berdiri sendiri pada zatnya. Zatnya. Kalau kita nggak bisa berdiri sendiri, kita ada orang tua kita, ada nggak gitu ya? Lahir kita nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, mesti ditolong oleh orang tua. Kalau Allah nggak butuh pertolongan yang lain, artinya Dia sangat otonom nih Allah. Ini lagi bicara ini Allah. Nah, kita lanjut lagi. Sedangkan menurut arti salabiyah, yaitu mencabut sifat yang pasti dari Allah, maka makna qiyamu binafsi adalah adamul ihtiyaj. Artinya Allah tidak membutuhkan kepada yang menciptakan. Jadi adamul ihtiyaj. Pertama nih, adamul ihtiyaj. Nah, apa artinya? Allah tidak membutuhkan yang lain. Untuk bisa tegak, Allah butuh tegak sendiri. Kalau kita untuk bisa tegak butuh pertolongan orang lain. Dulu kita nggak bisa jalan bukan? Diam aja nih. Lahir nggak bisa jalan. Lama-lama ya kemudian berkembang lama-lama diberdiriin, jalan-jalan jatuh kan gitu, lama-lama jalan sendiri. Jadi kita sangat tergantung pada ada yang lain. Kalau Allah nggak butuh gitu. Misalnya nggak ada nih alam semesta, nggak ada malaikat, nggak ada langit, nggak ada bumi, Allah tetap ada. Allah tetap bisa tegak dengan sendirinya, tanpa harus ada yang menegakkan. Kenapa? Karena Dia sangat otonom. Nah, kalau pakai bahasa ya, Allah sangat otonom. Dia belajar pelan-pelan. Kalau dibaca terus gitu lama-lama kecepatan nanti susah ngertinya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan kepada yang menciptakan dan juga pada tempat dan ruang. Nah, gitu. Allah tidak butuh ruang, tidak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Ruang sama tempat, space sama. Gimana maksudnya? Ruangan, tempat itu yang menciptakan Allah. Karenanya Allah tidak tunduk pada ciptaannya. Sehingga salah kalau ada orang tanya, di mana Allah? Bisa tangkap nggak? Kalau tanya di mana Allah, seolah-olah jawabannya Allah ada di atas dan di bawah. Kalau gitu Allah tunduk pada ruangan. Pertanyaannya juga salah. Kenapa? Karena Allah ada mulkiyat. Allah tidak butuh dengan ruangan, Allah tidak butuh dengan tempat. Bisa tangkap ya? Pelan-pelan. Kenapa nggak butuh
butuh pada ruang, tidak butuh pada tempat. Karena ruang dan tempat ciptaan Allah. Allah nggak mungkin duduk pada ciptaannya. Nah, ada ayat di Quran. Orang nanya sama Rasul, ya Rasul katanya, aqaribu rabbuna, apakah Tuhan kita itu dekat? Kalau memang dekat, fanunajiyahu, kami akan berbisik-bisik kepadanya. Ambaidun, atau Allah itu jauh. Fanunadiyahu, kalau emang jauh kami akan memanggilnya biar dekat. Ketika orang bertanya kepada Rasul seperti itu, Nabi kemudian memberi kesempatan Allah untuk menjawab. Nabi diam sebentar, karena ini domainnya Allah, ruangnya, ini wilayahnya Allah. Nabi diam sebentar, terus turun ayat Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ada kan? Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, anni tentang aku, katanya, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Katanya, dekat di sini, dekat dalam jarak atau dekat dalam sifat. Kalau mengacu pada ilmu tauhid ini, Allah tidak dekat dalam jarak, karena dia tidak tunduk pada ruang, dia tidak tunduk pada waktu, tapi dekat dalam sifat. Bisa tangkap ya? Belajar tauhid itu pengaruhnya ke tafsir. Kalau tauhidnya nggak pas, tafsirnya juga melenceng. Apa melenceng? Nggak pas. Jadi ketika ditanya, apakah Allah dekat? Kalau dekat kami bisik-bisik. Apakah Allah jauh? Kalau jauh kami panggil dia dekat. Allah bilang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, kasih tahu kalau aku ini dekat. Dekatnya apa nih? Dekat dalam jarak atau dekat dalam sifat? Berdasarkan alasan tauhid seperti ini, maka Allah dekat dalam sifat, bukan dalam jarak. Itu tangkap ya? Insyaallah. Gitu. Mana buktinya Allah sifatnya dekat? Kan kalau diuber lagi, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya, kata Allah, akan mengabulkan permintaan hamba-Ku bila ia meminta kepada aku. Oleh karena itu, falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhilah permintaan aku, katanya. Gitu katanya, dan berimanlah kepada aku. Gitu. Berdasarkan ayat ini, Allah memberikan wawasan kepada kita, Allah dekat. Bukan dalam jarak, tapi dekat dalam sifat. Mana buktinya Allah dekat dalam sifat? Dia kabulkan permintaan kita. Bapak pernah nggak doanya dikabulin? Sering. Kalau bilang nggak pernah, masa sekian puluh tahun nggak pernah kabulkan, kena aja. Kita lagi susah, kita minta sama Allah, dikabulkan. Kalau begitu Allah dekat dong. Dekat dalam sifat, bukan dalam jarak. Baik. Udah mulai bisa ditangkap ya? Ngaji pelan-pelan. Nggak apa-apa, cuma 2 sifat tapi paham banget. Kalau udah paham, orang kalau belajar paham, sampai kapanpun tidak mudah digoyahkan. Dunia boleh berubah, zaman boleh berganti, tapi kalau kita yakin Allah itu dengan sangat mantap, kita akan bisa berubah oleh zaman, oleh waktu, oleh keadaan. Tidak akan berubah. Jadi yakin itu, makal yakin itu. Jadi belajar itu tujuannya semua merubah dari percaya, iman kepada yakin. Itu. Itu tak apa ya? Ada proses belajar itu. Adapun dalil nakli, sekarang mulai pindah. Kalau tadi dalil akli, sekarang dalil naklinya, yang menunjukkan bahwa Allah tidak membutuhkan pada yang menciptakan. Pasti Allah adalah baru. Kalau Allah ada yang menciptakan, maka Allah bukan kidam.
Allah pasti baru dong, karena ada yang lebih dulu lagi dari Allah. Sedangkan dalil nakli yaitu di Quran dan hadis Nabi berdasarkan firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini di ayatnya. Gitu. Nah, Allah la ilaha illa, tidak ada yang disembah kecuali Dia. Siapa Dia? Al-Hayyu Al-Qayyum, gitu. Yang senantiasa hidup, yang senantiasa menegakkan. Qayyum. Dari kata Qayyum ini muncul kata qiyam, gitu. Itu tak ya? Saya coba lihat deh. Qaf ya mim, ini juga qaf ya mim. Jadi Allah itu tegak dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya. Dia tidak butuh pertolongan yang lain, dia tidak butuh bantuan yang lain, dia tidak diciptakan oleh siapapun, dia menciptakan segala sesuatu. Bisa dikerti? Makanya membaca ayat kursi penting. Itu karena isinya mendukung siapa Allah, bagaimana sifat-sifat Allah. Ini kan ayat kursi kan? Itu sebabnya membaca ayat kursi itu kalau diteliti dengan baik, dipahami dengan baik, diresapkan dengan baik, mampu mengalahkan syaitan. Kata Rasul, man qara ayatal kursi fi baiti marratan wahidah yafiruna minhu syayatin 30 yawman. Siapa orang membaca ayat kursi satu kali saja di rumahnya, setan kabur sebulan. 30 yauman hari, 30 hari. Jadi kalau bapak baca, ibu baca ayat kursi satu kali, setan kabur dari rumah bapak 2000 sebulan. Nah kalau kita cecer, nggak mampir setannya. Kalau setan nggak mampir di rumah bapak, dan lupa yang mampir malaikat. Kalian mampir malaikat, rumahnya enak, tenang, sakinah, tentrem, ayem, gitu. Anak sama orang tua hormat, orang tua sama anak sayang, istri sama suami cinta, suami sama istri sayang. Kenapa? Ada rahmah di situ, ada kasih sayang Allah. Ayat kursi itu. Kenapa kok sampai begitu besar pengaruhnya? Karena isinya dahsyat. Dia menjelaskan siapa Allah ini. Itu baru Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi luar biasa nih isinya nih di satu. Nah, ini tuh, kalau dianalisa gitu. Dari sini sampai ke sini ini menjelaskan ini nih. Allah, siapa Allah? La ilaha, tidak ada yang disembah illa huwa, kecuali Dia. Siapa Dia? Al-Hayyu, yang maha hidup. Allah maha hidup ya. Gimana nalarnya? Setiap yang hidup di dunia ini atau di langit itu, semuanya bersumber dari Allah yang maha hidup. Jangan jauh-jauh kalau langit ketinggian. Kalau Bapak lihat tanaman tumbuh dari hari ke hari sangat baik dan teratur, tumbuhnya tanaman mengindikasikan ada yang menumbuhkan. Yang menumbuhkan pasti bukan tanaman itu, di luar tanaman itu. Dia siapa tuh? Al-Hayyu. Siapa Al-Hayyu? Allah. Jadi begitu Bapak dan Ibu lihat tanaman tumbuh, di pikiran kita ada Allah. Betul belum? Gimana? Dari kemarin juga ada pohon katanya. Kenapa? Karena orang yang tidak belajar ilmu tauhid, dia tidak bisa memahami. Dari kemarin juga ada pohon, biarin aja, nggak ada urusan. Kalau kita enggak, begitu
Itu lihat tanaman tumbuh dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun berkembang gitu. Dia berkembang dan tumbuh dengan baik sebab ada yang menumbuhkan. Nah, yang menumbuhkan siapa? Yang menghidupkan. Yang menghidupkan pasti di luar dia. Nggak bisa dihidup sendiri. Ada kekuatan yang memaksa dia mesti tumbuh. Nah, kekuatan namanya Allah. Sifatnya tadi tuh menumbuhkan dan menghidupkan, Al-Hayyu. Bisa tangkap ya? Allah juga Al-Qayyum, yang maha menegakkan. Gitu. Semua yang tegak, Bapak Ibu ini bisa tegak, bisa hidup sampai detik ini. Allah yang menghidupkan, yang menegakkan ini. Kan sudah banyak teman-teman yang pada pulang. Bener nggak? Gara-gara COVID, gara-gara ini kita masih tegar, masih bisa ngaji. Siapa tuh kalau bukan dia nih? Siapa dia? Ya Allah. Kalau dari sini aja orang nggak bisa bantah. Allah ada. Allah wujud. Gitu. Bisa tangkap ya? Bisa. Ya ini. Jadi ngaji-ngaji gini pengen memantapkan Allah tuh siapa Allah gitu. Tujuannya apa nih belajar gini? Merubah gitu. Dari percaya iman menjadi yakin. Nah, gitu. Kalau baru percaya aja, ini iman percaya, belum cukup. Gampang diombang-ambing nih. Untuk bisa menjadi yakin, gitu, di sini ada proses belajar. Dia tangkap? Nah, belajar ilmu ini sekarang nih, ini mengisi kekosongan dari sini masuk ke sini, gitu. Kalau sudah belajar dengan baik, ini, nah itu kita akan punya yakin. Yakin itu bertingkat ya. Ada yakin secara keilmuan, ilmal yakin gitu. Dia yakin karena alasan-alasan keilmuan. Beneran ya? Beneran. Emang ngaji begini nih kurang enak. Kalau kurang-kurang sabar bisa pulas. Harus berpikir. Kalau ngaji fikih gampang. Kelihatan amal-amal praktis, sholat kan praktis kelihatan, ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya. Haji jelas, ada tawaf, ada wukuf gitu. Kalau ilmu tauhid pikir gitu. Kalau kurang-kurang sabar bisa pulas. Apalagi suara saya begini nih, enak di kuping berarti mata. Nanti kalau sudah ilmu, yakin karena ilmu, ada yakin lagi karena melihat langsung secara visual. Secara visual. Menurut ilmu saya yakin Allah ada. Coba dibuktiin dengan visual. Tadi tuh ngelihat pertemuan tanaman, ya, adanya angin. Kalau tadi tuh saya ngajarin tafsir surat Ar-Rum, adanya angin yang meniup awan. Kemudian munculnya hujan, dan turunnya hujan itu menurut apa yang Allah kehendaki, di mana yang Allah kehendaki. Sampai di situ aja orang mesti mikir ada Allah pasti. Kenapa sampai begitu? Kadang-kadang Villa Kelapa 2 hujan, Grogol nggak hujan, ada nggak? Ada. Pertanyaan, kenapa sama-sama bumi ciptaan Allah di sini hujan sono enggak? Ada yang ngatur, gitu. Yang ngatur siapa? Yang Maha Kuasa dong. Yang kuasa siapa tuh? Allah lagi. Kenapa di sini hujan kan sana enggak? Oh sana belum, nanti gantian. Di sini yang Allah turunnya hujan yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan orang sini. Berapa banyak? Gitu. Jam berapa turunnya? Allah paling tahu tuh. Ini bukti kalau Allah ada, gitu.
Kalau sampai di sini aja orang masih nggak percaya sama Allah, kebangetan. Jangan marah. Kalau sudah sini nanti yakin secara esensial, hakul yakin gitu. Kalau ini secara saintifikal, kalau pengen ujungnya sama ya, ujungnya pakai L semua. Yakin secara saintifikal, secara keilmuan, ini yakin secara esensial. Kalau orang udah sampai di sini, nggak akan bisa berubah ya. Saya hakul yakin Allah ada. Kalau orang sudah sampai sini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan muslim. Siapa aja dia. Kenapa udah yakin ya? Kenapa yakin? Karena belajar, menelaah, meneliti, mempraktekannya. Jadi mau kesini kita nih. Kalau itu belajar tauhid penting Pak. Dan itu pengaruhnya kemana-mana. Kalau kita yakin Allah wujud, Allah ada, Allah qiyamu bin nafsi, kita sholatnya anteng ya. Apa anteng? Tenang aja. Kalau kita yakin Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, biar sendirian, tetap aja kalau Isya 4 rakaat. Bisa tanggapan? Mumpung ada orang 2 rakaat aja Isya. Nah, Allah lihat, Allah dengar, Allah tahu. Baik, kita lanjut lagi. Jadi sampai situ ya. Selanjutnya yang nomor ke-6 dari sifat Allah yang 20 yang wajib pada Allah itu adalah tidak terbilang di dalam zatnya, wahdaniyah, sifatnya dan af'alnya. Jadi Allah itu wahdaniyah dalam sifat, satu, wahdaniyah dalam sifat, wahdaniyah dalam af'al. Af'al itu perbuatan. Kita lihat lagi. Wahdaniyah itu esa. Allah esa dalam sifatnya. Jadi ulang lagi. Allah esa dalam zatnya. Allah esa dalam af'al perbuatannya. Kita lihat keterangannya dulu, nanti saya kasih penjelasan. Di dalam sifat wahdaniyah ini mencabut 5 kam, menafikan 5 kam, 5 bilangan. 1, kam munfasil fidzat, artinya esa Allah dalam artian Allah tidak berkelipatan di dalam zatnya. Jadi wahdaniyah ini menegasikan 5 kam. Kam itu bilangan. 1, yang pertama itu kam, katanya munfasil fidzat. Kam munfasil fidzat. Munfasil. Ini munfasilun bidzat. Apa tuh artinya? Kam munfasil bidzat. Kita lihat keterangannya. Allah itu katanya esa Allah dalam artian tidak berkelipatan zatnya. Zatnya yang satu,
Bisa tangkap nggak? Yang mana ayatnya jelas nih, qul huwallahu ahad. Allah tuh zatnya satu. Udah jelas tuh dalil naklinya. Sekarang dalil aklinya gimana? Mana buktinya kalau Allah itu esa zatnya? Kalau kita boleh berasumsi Tuhan itu banyak misalnya 3, pasti gak teratur. Di mana kesimpulan kalau Tuhan banyak tidak teratur? Misalnya, Bapak Ibu lihat matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Kedengeran nggak? Iya. Terbit di timur, tenggelam di barat. Kalau Tuhan itu 3, pasti tiap-tiap Tuhan punya kemauan, punya keinginan, punya kehendak. Kata Tuhan aja, jangan dari timur dong, dari barat aja. Kata Tuhan B, jangan dari barat, dari selatan. Kata Tuhan C, jangan dari selatan, dari utara. Kalau ini benar, maka yang terjadi adalah hari ini dari barat, besok dari selatan, lusa dari utara. Kan begitu gitu. Kalau itu terjadi, kacau. Di mana kacaunya? Iklimnya berubah, sistemnya berubah, tiap hari berubah, dan itu menimbulkan goncangan di mana-mana. Faktanya, realitasnya, matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Bener nggak? Kalau begitu, asumsi anggapan bahwa Tuhan itu 3 dan tiap Tuhan pasti punya keinginan dan kehendak, salah. Yang benar Tuhan itu satu. Kenapa satu? Ada the unity of command, ada satu kesatuan komando. Satunya komando terdiri dari matahari terbit di timur, tenggelam di barat, teratur gitu. Satunya komando itu mengindikasikan satunya zat. Data satu ya. Ada the unity of command. Ada the unity of command. Dalam manajemen ada nih. Perusahaan kalau yang ngatur banyak, kacau balau. Ada satu komando. Ini begitu alam semesta. Gitu. Satu teratur dia. Kalau gitu yang lagi satu nih. Kalau gitu satu apa? Satu dalam zat. Menolak paham bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Kalau sampai di sini, belajar tauhid itu meneguhkan keimanan, keakidahan kita, menolak kemusyrikan. Mahal jadi. Biar duitnya banyak, pangkatnya tinggi, tapi kalau musyrik nggak bisa nolong tuh duit. Biar kayak sekarang gitu, tapi tauhid aman. Yang repot udah bokeh musyrik, hancur dah. Ini banyak ke sono hancur-hancuran. Kita lanjut lagi. Yang kedua katanya kamu muttasil fidzat. Muttasil fidzat. Tadi munfasil, sekarang muttasil fidzat. Yang kedua muttasil. Muttasil. Gitu. Muttasil fidzat. Apa maksudnya? Gitu. Artinya Allah itu satu dan bukan tersusun dari beberapa juz. Ini maksudnya nih. Kalau manusia ada jasad, ada roh bukan? Diam aja nih. Haji makin malam makin berat emang. Manusia itu kan ada jasmani, ada rohani. Tersusun dari 2 unsur. Ada 2 dimensi, dimensi rohani, ada dimensi jasmani. Kalau Allah nggak pakai unsur, bisa tangkap nggak? Nggak ada jasmani dan rohani, satu dia. Gitu. Itu disebut kamuttasil fidzat.
Jadi ada istilahnya memang. Gitu ya. Dalam ilmu apa aja pasti ada istilah ekonomi, hukum, sosiologi, teknik, kedokteran, mesti ada istilah-istilah keilmuan. Jadi belajar ilmu penting Pak, punya perabotan namanya. Yang ketiga, kamun fasil fis sifat. Nah. Yang ketiga katanya kam munfasil. 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 Nah. Bisifat. Nah. Munfasil dalam sifat. Apa misalnya? Terangannya gimana nih? Artinya tidak ada yang menyerupai sifat Allah, baik di dalam bahasa maupun isinya. Dan dalam itu Allah tidak ada yang menyerupai sifat Allah, baik dalam bahasa maupun isinya. Contoh, manusia mendengar, Allah mendengar. Setuju nggak? Meskipun sama-sama mendengar tapi beda. Beda bahasanya, beda isinya. Gimana bedanya? Kalau manusia mendengar ada masanya dia. Maaf ya, makin tambah umur makin kurang dengarnya. Bener nggak? Ada tuh Pak, anak tuh beberekan manggil-manggil, bapak dari tadi panggil dia, gua nggak dengar. Kenapa? Udah mulai kurang tuh. Tapi Allah Maha mendengar. Gitu. Di mana Maha mendengarnya? Dia bisa mendengar yang orang tidak bisa dengar. Kalau kita bisa mendengar suara aja paling, tapi Allah bisa mendengar suara hati manusia. Saya paling bisa mendengar suara bapak sama ibu, tapi suara hati bapak, suara hati ibu saya nggak tahu. Jadi sama-sama mendengar tapi beda bahasa maupun isinya. Itu disebut kam munfasil fis sifat. Jelas ya? Makin kaya kita. Jadi ilmu itu memperkaya. Namun tidak, katanya tidak apa-apa atau diperbolehkan sama bahasanya, tetapi tidak beda pada isinya. Sama tuh bahasanya mendengar, cuman Allah Maha mendengar. Contoh sifat al-alim yang terdapat di dalam Imam Ghazali. Maksudnya alimnya Imam Ghazali tidak sama dengan alimnya Allah. Nah, sifat di sini tidak apa-apa dengan sifat Allah di dalam segi bahasa. Sebab sifat ilmunya Allah sangat berbeda dengan sifat ilmunya Imam Ghazali. Ilmunya Allah beda dengan ilmunya manusia. Jelas? Seperti Allah memiliki sifat kudrat, maka kudratnya Allah itu tidak 2 atau 3, tetapi hanya 1. Contoh nih, kudrat arti berkuasa. Kedengeran ya? Apa buktinya Allah berkuasa? Dia bisa berkuasa, berbuat, bertindak, berlaku yang oleh manusia dianggap mustahil. Contoh, kalau manusia lahir ada bapak ada ibunya, Allah bisa bikin manusia lahir nggak ada bapaknya. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena Dia Maha Kuasa. Bisa. Allah juga bisa bikin manusia lahir tanpa ibu, Siti Hawa. Bahkan Allah bisa menciptakan manusia lahir manusia. Sama-sama mendengar, tapi Allah Maha mendengar. Yang kelima nih, kam munfasil fil af'al. Allah munfasil fil af'al. Munfasilun fil af'al.
munfasil fil af'al. Karena tadi zat, sifat zat. Sekarang munfasil fil af'al. Af'al itu perbuatan. Mana keterangannya? Artinya di luar Allah katanya tidak ada yang mempunyai taksir, bekas, perbuatan, pengaruh. Sekaligus sifat Allah SWT dibersihkan dari lawan sifat. Kalau sekiranya Allah SWT bersifat wujud, maka mustahil Allah SWT bersifat adam. Jadi kalau Allah dikatakan Allah wujud, Allah tidak mungkin bersifat tidak ada. Betul atau enggak? Kebalikannya, wujud kan ada. Kebalikannya adam, tiada. Jadi Allah tidak mungkin punya sifat tidak ada. Yang pasti Allah sifat yang ada pada Allah sifat wujud ada. Selain beberapa sifat Allah juga dibersihkan dari yang menyerupainya. Jadi Allah nggak mungkin sama dengan makhluknya. Kita kan? Misalnya Allah kayak cahaya, nggak mungkin. Cahaya ciptaan Allah. Allah nggak mungkin seperti cahaya. Itu sebabnya mungkin belum pernah ada yang nanya ya. Waktu Nabi Muhammad turun dari Isra Mi'raj gitu. Terus Nabi Muhammad ditanya, apakah engkau melihat Allah? Kata Nabi, Ra'aitullah, saya melihat Allah gitu. Hadis Sahih Muslim dalam tafsir Jalalain itu. Tapi nggak diterangkan kayak apa Allah. Kadang nggak bisa diceritain. Kenapa nggak bisa diceritain? Nggak ada samanya, nggak ada yang menyerupainya. Jadi nggak bisa diceritain. Bisa tangkap nggak? Kayak cahaya, nggak mungkin Allah jauh seperti cahaya. Cahaya ciptaan Allah, maka tidak mungkin Allah seperti cahaya. Seperti suara, nggak mungkin Allah seperti suara karena suara ciptaan Allah. Nggak mungkin Allah sama dengan suara. Lalu gimana? Allah berbeda dari yang lain, unik ya. Paham ya? Selain beberapa sifat Allah juga dibersihkan dari yang menyerupainya dan juga dibersihkan dari sekutu mutlak. Nggak mungkin Allah ada saingannya. Nggak mungkin Allah ada rivalnya. Kenapa? Kalau ada rivalnya, maka Allah bukan maha kuasa. Itu sebabnya benar Allah itu esa, wahdaniyah. Itu juga benar tuh. Makanya ibu bapak kalau habis sholat kan bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli. Itu mahal itu. Itu mencerminkan tauhidnya kita. Allah tidak ada samanya, tidak ada sekutunya. La syarika lah. Yaitu di dalam zat Allah tidak ada sekutu serta dibersihkan dari sifat memiliki anak atau keturunan. Jadi ayat ini ingin apa? Sifat ini ingin membantah paham kalau Allah punya anak. Jelas? Kalau Allah punya anak ada saingannya dong. Gitu. Kalau Tuhan ada saingannya nggak maha kuasa dia. Mengaruhi anak. Nggak mungkin. Jadi Allah esa zatnya, esa sifatnya, esa af'al perbuatan. Contoh lagi nih, perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan manusia. Contoh, kalau manusia untuk berbuat dari mulai berkeinginan sampai berbuat ada proses. Saya pengen minum, dari mulai kepengen sampai minum ada gerakan gitu. Ambil gelas, diangkat, tutupnya dibuka, dimasukkan ke mulut. Ada gerakan, ada ruang, gitu. Ada actionnya, ada space-nya. Allah nggak perlu. Allah cuma tinggal bilang, idza aradallahu syai'an yaqula lahu. Allah bila berkehendak tentang sesuatu, tinggal bilang jadi maka jadilah. Langsung kontan. Kenapa? Instan. Kenapa instan? Dia kudrat maha kuasa dia. Paham ya?
Jadi kalau gitu gimana? Sampai di sini aja kita sudah makin mantep nih. Allah nggak punya anak dan tidak layak beranak. Membantah semua paham bahwa Tuhan punya anak. Dari sini kita bisa ngerti Quran. Dari sini kita bisa ngerti tafsir. Kenapa kok Allah tidak beranak? Kenapa Allah tidak punya anak? Karena memang Allah wahdaniyah, esa. Esa zatnya, esa sifatnya, esa perbuatannya. Tuh. Ya. Af'alnya berbeda dengan yang lain. Alhamdulillah. Dua sifat udah rame ya. Udah banyak. Baik. Nanti setelah ini ada sifat kudrat, ada sifat irodat. Lebih seru lagi nih. Jadi kalau boleh disarankan pas kajian tauhid jangan sampai lepas urut gitu. Sehingga 20 sifat tuh gak ada ketinggalan. Setuju nggak? Setuju. Kalau ada ketinggalan ompong tuh. Saya nggak ngerti tuh wahdaniyah. Tapi kalau ikut terus, oh ngerti gitu. Ini ada kaitannya dengan ini. Wahdaniyah ada kaitannya dengan qiyamu binafsi. Wahdaniyah ada kaitan dengan wujud. Wahdaniyah kaitannya dengan kudrat, ada irodat. Saling kait mengait tuh. Jelas ya? Jelas. Ini kalau sifat kudrat irodat diterangin jam 11 baru pulang. Ibu kasihan ya. Baik, sampai sini ada yang masih ganjel kan? Bedanya munfasil sama mutasil itu apa? Mutasil. Iya, mut sama mut. Ya, kalau mutasil terkait, kalau munfasil terpisah. Fasolah, faslu terpisah. Kalau mutasil nyambung. Mutasil ittisal. Jadi kam munfasil dalam zatnya. Kam itu bilangan yang terpisah dalam zatnya, gitu. Kam muttasil bidzat. Kam yang terkait dengan zatnya. Kam munfasil dalam sifat. Kam muttasil dalam zat. Kam munfasil fil af'al. Jadi munfasil terpisah. Kalau muttasil terkait. Jelas ya? Ya. Cuma di luar yang pelajaran kita kali ini, yang pertama yang cintai Allah sebelum alam semesta itu apa yang kita ada yang bilang alam, ada yang bilang juga itu Rasulullah yang betul benar. Ya, ada tuh di bukunya Profesor Said Sabiq, ya, yang fotokopian. Pendapat pertama mengatakan yang diciptakan pertama oleh Allah kalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Mula-mula diciptakan kolam dulu, pena. Begitu diciptakan, maka langsung dia uktub, kata catat. Semua yang ada di alam semesta dicatat sama dia. Tidak ada yang nggak dicatat. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan yang mula-mula diciptakan oleh Allah bukan kolam, langit. Maka begitu diciptakan langit, ada langit 1, langit 2 sampai 7. Pendapat ketiga mengatakan yang diciptakan mula-mula bumi. Gitu. Bumi dulu baru langit. Kalian berpendapat bahwa langit dulu, bumi itu hasil Big Bang, ya. Meledakan besar dari matahari. Jadi matahari muter-muter begini, ada yang lepas. Lepasnya itu muter jadi bumi. Tapi mengatakan ada sebelum langit bumi dulu. Jadi perdebatannya panjang.
Pendapat yang keempat mengatakan yang mula menciptakan Allah Nur Muhammad. Karena ada hadisnya. Kata Said Sabiq, semua yang menyebutkan itu punya dalil, punya alasan, punya argumentasi, baik Quran maupun hadis. Karenanya tidak patut katanya memperdebatkan mana yang duluan. Seandainya pendapat kita benar juga emang pernah kita nyaksiin. Jadi nggak usah diperdebatkan, mau ributin sampai besok juga. Seandainya benar pendapat kita, pertanyaan emang dulu kita nyaksiin. Jadi kalau gitu mana? Dihormati pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, keempat, kelima. Semuanya punya pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima. Meskipun nanti ada persoalan tingkat derajat kekuatan dalilnya gitu. Misalnya mengatakan bahwa yang mula menciptakan Nur Muhammad ternyata hadisnya bermasalah gitu. Itu sebabnya kalau timbang-timbang itu maka ada yang diunggulkan, ada yang tidak diunggulkan. Nah, sikap yang bagus dibangun adalah menghormati masing-masing pendapat itu secara proporsional. Silakan. Gitu. Tidak penting kita memperdebatkan sampai ribut-ribut. Apalagi soal agama ribut-ribut, nggak ada yang nengahin. Kata Imam Ghazali, agama bukan buat diperdebatkan, agama untuk dipraktekkan. Jelas ya? Oh ya. Ini pertanyaannya bolak-balik di kepala saya. Menurut ini nggak pertanyaan yang bodoh. Kalau memang Allah itu kembali ke topik, kalau memang Allah itu tidak membutuhkan yang lain, kenapa Allah ciptain malaikat? Kenapa Allah ciptain manusia? Nah, ya pertanyaan ini muncul gitu di kepala saya. Kenapa gitu? Ya. Buat apa ada malaikat? Buat apa ada manusia? Adanya malaikat, ada manusia itu menjadi bukti kalau Allah Maha Kuasa. Dengan kekuasaan dia bisa nyuruh malaikat. Kalau Allah nyuruh malaikat bukan berarti Allah butuh sama malaikat, bukan. Sama kalau Allah nyuruh kita sholat, bukan berarti Allah butuh dengan sholat kita. Kita tahu nggak? Berat amat manggutnya. Kalau Allah bilang aqimus shalah, tegakkanlah sholat, Allah nyuruh. Kalau Allah nyuruh manusia sholat, bukan Allah butuh pada sholat kita, bukan. Dia nyuruh kita sholat karena dia Maha Kuasa, dia Maha Perkasa. Karena dia Maha Kuasa, Maha Perkasa, dia berhak nyuruh. Bukan karena butuh. Gitu. Maka kan di Quran kan di akhir surat Al-Baqarah 255 kan ada kan la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bukanlah sesuatu yang memberatkan buat Allah mengurus langit dan bumi ini, karena dia Aliyul Azim, Maha tinggi lagi Maha agung. Maksudnya ngurus begini buat Allah gampang. Lalu buat apa ada malaikat? Karena dia Maha Kuasa. Dan buat malaikat ketika dia disuruh mengurus bumi misalnya, buat dia merupakan satu kehormatan. Dipercaya Allah ngurusin bumi, bukan karena Allah butuh. Seandainya malaikat nggak ada, Allah tetap bisa. Gitu ya. Ada ihtiyaj di situ maknanya. Bukan karena Allah butuh. Kita nggak sholat juga Allah nggak apa-apa. Jangan bilang gua nggak sholat biar Allah rugi, nggak. Saya sholat biar Allah untung, Allah nggak butuh. Bapak bisa bayangin kalau langit begini luas, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Kalau kita satu nggak bertasbih, Allah bilang nggak ada apa-apanya kamu.
Langit nih, kalau menurut pendapat Tontowi Jauhari, satu lapis langit isinya 100 miliar planet. Kalau boleh dihitung ya. Langit sama dengan galaksi. Satu galaksi 100 miliar planet. Padahal Allah menciptakan langit sab'a samawat, 7 lapis langit. 7 lapis langit artinya Allah menciptakan 100 miliar galaksi. Kalau dihitung 100 miliar galaksi itu isinya seluruh galaksi itu berapa? 100 miliar kuadrat planet. Beneran nggak? Beneran. 100 miliar kuadrat planet. Nolnya 27 nih. Nggak cukup kalkulator berapa? Kalau segini banyak semuanya bertasbih pada Allah, bumi 1 per 100 miliar kuadrat sama dengan 0. Bener nggak? Lupa kali. Oh, benar. 1 per 100 miliar kuadrat 0 dong, nggak ada maknanya, tidak signifikan. Kalau bumi segede gini aja dibandingkan langit 0, apalagi kita. Nggak ada mananya. Makanya kalau ada orang tantang, teng-teng, belagu, sombong, gitu, malu. Nggak ada apa-apanya. Kalau bumi ini dibandingkan langit aja segini, malu kita. Apalagi manusia, gitu. Apalagi dibandingkan Allah, lebih nggak pantas lagi, gitu. Kalau sampai di sini malu jadi orang sombong. Kalau ada orang sombong dia nggak tahu diri dia, nggak tahu siapa dirinya dia. Belagu. Jadi kalau belajar tauhid makin sadar dia, makin merunduk dia. Gitu. Jadi kalau ada orang sombong dia nggak tahu diri dia. Mana tadi sombong nggak sholat, nggak sholat sombong. Sama Allah aja dia nggak nurut, apalagi sama kita. Jelas ya? Jadi belajar tahu itu membuat orang menjadi makin sadar siapa dirinya. Apalagi dibandingkan Allah nih. Kalau kita dibandingkan langit aja begini, apalagi dibandingkan pencipta langit. Ini baru langit loh, belum kursi, belum aras. Lebih besar lagi. Kata Imam Jalal, arasnya Allah lebih besar dibandingkan 7 lapis langit. Aduh, gak ada apa-apanya. Itu sebabnya masuk akal. Kenapa manusia gak bisa melihat Allah dengan mata kepala? Gak bisa dilihat karena memang Allah maha besar. Dipaksain juga bisa gak lihat. Hanya orang tertentu yang bisa melihat Allah. Itu pun atas izin Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Ini katanya udah kresek-kresek nyuruh berhenti nih. Pausan katanya udah mau dibagi tuh rotinya. Kalau saya ngomong terus, yang mau bagi Pulang duluan. gitu ya. Dikit-dikit lah lama-lama ngerti kita, tahu siapa diri kita. Jelas ya, ibu. Baik, ibu dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan
صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب ونجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.